Pengembangan produk turunan lebah madu endemik Apis dorsata binghami menjadi obat herbal, nutrasetika, dan madu murni terstandar. Penelitian fundamental reguler capaian TKT 3 tahun 2025-2026 tahun pertama. Tim peneliti Profesor Dr. Mogosur Yermia Samuel SSC MSI, Profesor Dr. Heri Maurits Sumampo, dan Dr. Alfa Supit MD PhD. Latar belakang dari penelitian ini adalah prevalensi penyakit degeneratif seperti hiperlipidemia, diabetes, kanker yang terus meningkat dalam beberapa dekade ini. Pengobatan menggunakan obat sintetik menimbulkan efek samping dan harganya juga sangat mahal. Sementara Indonesia kaya dengan biodiversitas lokal yang berpotensi sebagai nutrasetika maupun berpotensi dalam bidang farmakologi farmasi. Ekstrak sarang lebah madu Apis dorsata sangat potensial dikembangkan sebagai sumber bioaktif berkhasiat anti penyakit degeneratif, diantaranya diabetes, kanker, dan anti hiperlipidemia. Walaupun demikian, ekstrak Apis dorsata juga memiliki efek nutrasetika karena mengandung gizi. Di samping itu memiliki efek terapi untuk berbagai penyakit. Eksplorasi potensi bioaktif dari Apis dorsata seperti madu, ekstrak sarang lebah, dan racun belum banyak dilaporkan karena Apis dorsata binghami merupakan salah satu spesies lebah madu endemik Sulawesi yang berada pada zona atau kawasan Wallacea sebagai salah satu spot biodiversitas flora dan fauna dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formula nutraceutical madu ekstrak sarang Apis dorsata binghami dikombinasikan dengan tanaman lokal yaitu ekstrak pala dan ekstrak cengkih. Yang kedua, mendapatkan aktivitas in vitro dan in vivo imunostimulan dari formula yang dikembangkan. Dan yang ketiga adalah mendapatkan kapasitas antioksidan formula. Selanjutnya, aktivitas neuroprotektif dari formula nutraceutical, dan tujuan berikutnya adalah mendapatkan kandungan bioaktif formula nutraceutical. Kebaruan dari penelitian ini merupakan riset dasar yang memformulasikan nutraceutical berbahan baku madu, ekstrak sarang lebah, dan tumbuhan obat etnomedikal. Kapasitas imunostimulan dari level molekuler, in vitro, dan ke in vivo, dan kapasitas antioksidan, kapasitas stimulan otak, dan kandungan bioaktif dari formula yang dikembangkan. Implikasi praktik dari riset ini adalah pengembangan produk nutraceutical madu, ekstrak sarang yang dikombinasi dengan ekstrak tanaman obat lokal menjadi produk yang bernilai ekonomis karena memiliki bukti saintifik khasiatnya. Hasil penelitian yang diperoleh pada tahun 2025 adalah kapasitas antioksidan. Berdasarkan kurva standar, diperoleh formula A memiliki nilai IC50 sebesar 256,03 part per million ppm miligram per liter, sementara formula B sebesar 119,48 ppm. Sedangkan standar pembanding kontrol positif 303,95 ppm. Data ini mengindikasikan bahwa aktivitas antioksidan formula B relatif lebih tinggi dibandingkan formula A, namun keduanya masih jauh lebih lemah dibandingkan vitamin C yang mampu menurunkan radikal bebas secara signifikan pada konsentrasi sangat rendah. Untuk aktivitas anti kanker diperoleh hasil uji sitotoksi terhadap sel kanker payudara MCF7 menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam potensi antiproliferatif antara formula A dan formula B. Formula A memperlihatkan nilai S50 sebesar 467,04 mg per liter yang menandakan aktivitas sitosis relatif rendah. Penurunan viabilitas sel yang nyata hanya terjadi pada konsentrasi tinggi, misalnya 22,94% pada konsentrasi 1000 mg per liter. Sementara pada konsentrasi menengah, viabilitas sel masih tergolong tinggi, 91,55% pada 62,25 mg per liter dan 73,78% pada 250 mg per liter. Akan tetapi pada formula B menunjukkan aktivitas yang jauh lebih kuat dengan nilai IC50 sebesar 79,43 mg per liter atau di bawah 100 ppm, di mana penurunan viabilitas sel terjadi lebih cepat pada 50,53% dan pada
62,5 mg per liter dan menurun hingga hampir 0,26% pada 1000 mg per liter. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Formula B memiliki kapasitas antiproliferatif yang lebih menonjol dibandingkan Formula A, meski keduanya masih berada di bawah potensi sitotoksik ciplastatin yang kita kenal sebagai obat anti kanker sintetik yang mampu menurunkan viabilitas sel sebesar minus 44% pada konsentrasi 43,18 mikroliter. Kapasitas antidiabetes dari hasil penelitian formula yang dikembangkan berdasarkan hasil pengujian pengabatan enzim alfa-glukosidase, Formula A menunjukkan rata-rata aktivitas insibisi sebesar 61,33% sampai 68,86%, sedangkan Formula B memperlihatkan aktivitas yang lebih tinggi sinergis dengan aktivitas anti kanker, yaitu antara 72,18 sampai dengan 78,14%. Aktivitas pengambatan Formula B mendekati kontrol positif akar Bose 96,40%, menunjukkan potensi antidiabetes yang signifikan melalui mekanisme penghambatan hidrolisis karbohidrat. Berdasarkan hasil analisis regresi linear, nilai IC50 Formula A adalah 2826,44 ppm, sementara Formula B 476,82 ppm, menunjukkan bahwa Formula B memiliki potensi penghambatan alfa-glukosidase yang jauh lebih kuat dibandingkan Formula A, meskipun kurang poten dibandingkan kontrol positif akar Bose yang 0,85 mikroliter. Hasil kandungan bioaktif menunjukkan sebaran kandungan bioaktif yang tinggi untuk hasil analisis HPLC maupun hasil analisis total fenolik dan hasil analisis kandungan flavonoid. Luaran yang telah dicapai pada penelitian ini adalah publikasi pada 2 jurnal bereputasi, yaitu jurnal yang pertama, Jurnal Natural Health dengan status accepted, dan jurnal Molecule dengan status in review. Luaran tambahan adalah buku referensi yang sudah publish ber-ISBN, dan luaran lainnya adalah prototype nutraceutical tea extract Apis dorsata dikombinasi ekstrak pala dan cengkih, di mana yang diuji adalah Formula A dan Formula B. Penelitian ini terlaksana akibat dukungan dari DPPM Kemdikti Saintek. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atas dukungan dana penelitian ini melalui dana hibah penelitian fundamental reguler dengan nomor kontrak 067 tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025. Terima kasih.